Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat teman-teman yang merawat anggrek panda, biasanya kendalanya sering kering ya, layu kering kerontang seperti ini. Nah, ini penyebabnya biasanya karena dehidrasi. Itu yang pertama. Untuk anggrek panda dia harus disiram sehari 2 kali. Idealnya sehari 2 kali, minimalnya 1 hari sekali atau setiap hari harus disiram. Jika kurang air dia bisa kering seperti ini, kurang bagus pertumbuhannya. Buat teman-teman yang berada di rumah setiap harinya, misalnya seperti ibu-ibu rumah tangga, itu kan memungkinkan menyiram setiap hari. Tapi jika ada pekerjaan tertentu, seperti saya misalnya ya, saya gak memungkinkan menyiram setiap hari, kita bisa mengakalinya atau bisa mengatasinya dengan menambahkan media tanam, tapi tidak ditanam di pot seperti anggrek dendrobium ataupun phalaenopsis, karena dia membutuhkan akar udara yang menggantung. Alternatifnya bisa seperti ini, kita tempel di papan atau di pohon pakis. Awalnya ini dehidrasi juga, kemudian saya setting lagi, saya rubah lagi agar lebih memungkinkan untuk menyiramnya tidak setiap hari. Sudah saya tempel di sini. Nah, kali ini papan pakis atau batang pakis, saya tambahkan media tanam, sebut kelapa dan juga moss. Juga di bagian tengahnya kan bolong, saya isi dengan moss, seorang sphagnum moss. Jadi tetap dingin, tetap adem. Biarpun tidak disiram selama 2 hari atau 3 hari, dan masih aman. Nah, bisa kita lihat perkembangannya. Ini pada awal dehidrasi, sekarang daunnya sudah mulai jauh lebih besar ya, sudah menuju ke ukuran yang normal. Untuk ini ID-nya ini nih, Ascosenda Crown Fox Red Game. Bunganya merah, mantap. Cuman memang ukurannya agak kecil, soalnya dia hybrid atau kawinan dari Ascosenda atau Ascocentrum. Ascocentrum silang panda jadi Ascosenda. Ada gen Asco-nya, gen Ascocentrum. Bunganya agak kecil-kecil, cuman warnanya cerah banget. Warna merahnya mantap, merah. Selain seperti ini, bisa juga kita mengakalinya memakai media tanam di bagian bawah seperti yang ini. Ini anggrek Vanda limbata. Kalau ini anggrek spesies ya, bunganya cantik dan pertumbuhannya cukup bagus, ini segar. Akar barunya cakep. Padahal tidak saya siram sehari 2 kali, karena saya memakai tambahan media tanam juga. Untuk penyiraman minimal setiap hari. Jika tidak memungkinkan karena ada kesibukan tertentu seperti pekerjaan atau yang lainnya, saya memakai tambahan seperti ini. Ini memakai sebut kelapa dan juga sphagnum moss. Jadi kebutuhan airnya tetap tercukupi ya, agar bisa segar plantnya, biarpun tidak disiram sehari 2 kali. Kalau teman-teman memungkinkan, idealnya disiram setiap pagi dan sore hari. Jadi sehari 2 kali penyiraman jika tanpa media tanam. Nah, itulah yang jadi kendala dalam merawat anggrek panda. Sebenarnya anggrek ini mudah banget perawatannya, cuman memang kendalanya penyiraman harus ekstra jika ingin bagus, jika ingin subur plantnya. Dan juga kualitas air tentunya. Kalau air yang bagus, yang berkualitas bagus, itu akan menghasilkan anggrek panda yang bagus. Kalau di sini kebetulan saya kualitas airnya kurang bagus juga, bisa terlihat ini bekas ininya dari genangan air. Airnya kurang bagus, jadi harus diendapkan dulu atau bikin penyaringan dulu. Karena anggrek ini sangat sensitif juga ya terhadap air. Kalau airnya banyak, kadar besinya tinggi, itu kurang bagus juga untuk pertumbuhan akar. Sebaiknya diendapkan dulu atau disaring dulu. Lebih aman pakai air hujan kalau untuk anggrek spesies seperti ini. Anggrek spesies dia tahan terhadap air hujan, biarpun kadar asamnya cukup tinggi, tapi bisa bertahan. Untuk mengurangi kadar asam pada air hujan, bisa kita endapkan dulu selama beberapa hari, atau bisa juga tambahkan dolomit atau kapur, atau juga bisa kita endapkan di kolam ya, di kolam ikan, memakai saringan tambahan batu kapur di saringannya. Jadi bisa mengurangi kadar asam, kadar keasaman yang tinggi di dalam air, terutama air hujan.
Dan air hujan itu cukup bagus untuk pertumbuhan anggrek karena mengandung nitrogen juga, mengandung mineral-mineral alami. Jadi tidak murni. Kalau air hujan itu bukan air murni ya, dia mengandung mineral juga, terutama nitrogen. Tapi ada zat asamnya, itu yang kita hindari. Untuk mengatasi zat asam pada air hujan, caranya seperti tadi, diendapkan dulu, ataupun bisa kita tambahkan dolomit, kapur pertanian. Seperti itu mudah banget. Kalau untuk anggrek panda, kalau akarnya bagus, nanti pertumbuhan bunganya pun bagus. Jadi yang penting ke ini dulu, yang penting ke akar dulu, ke area perakaran. Fokus ke perakaran kalau untuk khusus anggrek panda. Kalau akarnya udah seperti ini, udah banyak akar baru yang muncul, itu udah aman. Kalau akar barunya tidak kunjung muncul seperti yang ini, nah ini kurang aman, belum aman. Pokoknya pertumbuhannya juga kurang bagus. Nanti kita harus setting lagi. Untuk yang seperti ini penanganannya bisa kita tambahkan media tanam di sini di paling bawah, ataupun bisa kita tempelkan di papan atau di kayu seperti ini agar akarnya merambat. Sekian aja dulu sementara. Kebetulan udah keburu sore ini, harus pulang kerja saya nge-vlognya. Nanti kita lanjutkan lagi. Buat teman-teman yang mau anggrek atau yang berminat anggrek, bisa silahkan menghubungi nomor admin. Untuk nomor admin saya tulis juga di deskripsi. Untuk panda limbata cuma ada satu plan nih, rumpun ya, satu rumpun cukup jumbo. Untuk yang ini anggrek panda Douglas. Kalau ini anggrek tanah. Nah, ini Gem Story, merah cakep. Ini Scorpio Cok. Untuk anggrek tanah harganya cenderung lebih murah dari panda biasa, dari anggrek epipit. Jadi silahkan hubungi nomor admin.